Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat narasumber kita Pak Farid Auladi yang senantiasa mengisi Sabtu pagi kita agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat ya. Dan tentunya yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya, jamaah kajian ya dari Morning Talk setiap Sabtu pagi yang tentunya saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dicukupkan rezekinya oleh Allah dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua masih tetap dimudahkan untuk bisa menghadiri kajian pagi ini di Morning Talks yang ke-12 nih ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang baru bergabung, selamat bergabung dan silahkan kalau mau mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya ini bisa langsung akses saja di Facebook fanpage saya Anggi Pradita PC ya, sudah saya kumpulkan rekamannya. Silahkan untuk mengulang-ulangnya kembali. Perkenalkan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting ya. Saya buat acara ini untuk kita sama-sama belajar dan juga ini bentuk bagian dari saya dan juga tentunya Pak Farid berbagi ilmu ya, berbagi manfaat, menebarkan manfaat dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kajian kita setiap Sabtu pagi ini. Dan tentunya pagi ini kita akan kembali belajar bersama dengan seorang yang sudah luar biasa nih pengalamannya ya, makan asam garam. Saya yang masih unyu-unyu, masih muda, kita semua masih muda ya. Mudah-mudahan bisa belajar banyak dari Pak Farid ini ya. Beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki, juga career and talent management ya. Dan saat ini berprofesi di salah satu perusahaan multinasional ya yang bergerak di bidang kelapa sawit ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Farid sudah berkenan setiap Sabtu pagi ya kita meminta isi waktunya buat kita semua dari sini. Baiklah, tidak berlama-lama. Kalau begitu saya persilahkan Pak Farid Auladi untuk memberikan ya awalan dan juga mungkin doa bersama agar kita bisa memulai pagi ini dengan penuh keberkahan. Dipersilakan Pak Farid Auladi. Baik, terima kasih Mbak Anggi Pradita dengan Pradita Consulting yang selalu leverage success value untuk kita semua ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, ya senantiasa memberikan, tidak pernah memberi bosan untuk memberikan nikmat yang begitu banyak, memudahkan kehidupan kita, membahagiakan kehidupan kita, memberikan keindahan dalam kehidupan kita sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam satu majelis ilmu yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, membawa keindahan dalam hidup kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan senantiasa salawat serta salam ini juga kita berikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW.
Bapak dan Ibu, kakak, adik, rekan-rekan rahimakumullah, seperti biasa marilah kita berdoa memohon kepada Allah supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita sama-sama bisa memperbaiki kehidupan kita. Mari kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam belajar, dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita lanjutkan materi yang hari ini adalah terkait dengan rezeki karena anak gitu ya. Sebentar saya akan share dulu. Ya, 8 arah mata angin rezeki. Kita sudah sampai yang ke-7 gitu kan. Rezeki karena anak. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran, surat ke-6 Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Bapak dan Ibu rahimakumullah, rekan-rekan terbaik ya, kakak dan adik. Membahas rezeki tentang anak ini banyak sekali cerita-cerita nyata, kisah-kisah nyata yang menggambarkan bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita itu melalui anak kita. Ada satu cerita, ada satu rumah makan Padang, ya, rumah makan Padang. Ini diceritakan oleh teman saya pada saat beliau kuliah dulu, langganannya di situ, kemudian sekarang sudah bekerja dan melihat kondisi rumah makan yang sekarang seperti apa, gitu kan. Jadi ada satu rumah makan Padang yang setiap harinya itu selalu ramai dengan pembeli ya, terutama di jam-jam makan penuh gitu sampai antri ya, sampai kita mesti menunggu bersabar karena memang banyak yang membeli di rumah makan tersebut. Memang masakannya enak, dia mengatakan seperti itu ya, sehingga banyak orang yang merasa puas dan kemudian kembali lagi belanja makanan di situ. Si owner, si pemilik rumah makan ini punya 11 orang anak, gitu. Punya 11 orang anak, dan alhamdulillahnya, Masya Allah, 11 orang anak itu berhasil menjadi orang-orang yang mandiri. Dari mulai pendidikannya, dari mulai pekerjaannya, dan sekarang mereka sudah hidup masing-masing, sudah mandiri. Apa yang terjadi dengan rumah makan Padang ini? Ketika teman saya kembali melihat dan berkunjung ke rumah makan Padang setelah sekian lama tidak datang, dia melihat rumah makan Padang itu kok tidak sama seperti dulu gitu ya. Kalau dulu itu penuh, banyak yang ngantri, sekarang itu nggak sebanyak dulu. Ada sih, tetapi tidak sebanyak dulu. Kemudian kalau dulu rumah makan Padang itu di setting ya, lokasinya, ruangannya ya, dengan begitu indah, begitu baik. Kalau sekarang ini kelihatannya tidak ceria gitu ya, tidak secerah dulu lagi, tidak sebagus dulu lagi. Lalu teman saya karena dia ini kenal baik dengan si ownernya, datang ngobrol-ngobrol, bicara gitu kan, diskusi dengan pemiliknya. Ibu, kenapa kok sekarang tidak sama dengan dulu gitu kan? Kalau dulu begitu rame, begitu banyak yang datang, sekarang kok kelihatannya seperti hidup segan mati tak mau kalau bahasanya anak-anak tuh begitu. Lalu si owner ini mengatakan, inilah yang disebut rezeki
anak barangkali gitu kan. Dulu pada saat ibu masih punya anak-anak yang memerlukan nafkah, memerlukan apa namanya, dipelihara gitu, dijaga oleh kami punya uang begitu banyak sehingga anak-anak itu bisa sekolah, bisa mandiri sampai saat ini masing-masing tidak ada yang hidupnya susah. Semuanya bahagia, alhamdulillah gitu kan. Tetapi setelah semua anak-anaknya mentas, inilah yang terjadi. Pelanggan banyak yang tidak datang, pengunjung juga tidak sebanyak dulu lagi. Tetapi apa yang kami terima sekarang ya cukup-cukup aja untuk kehidupan kami, orang tuanya berdua gitu. Menarik ya, menarik kenapa? Ketika anaknya banyak, rezekinya pun juga banyak. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa si owner, bapak dan ibu ini harus menghidupi, mencukupkan kebutuhan 11 anaknya. Ketika anaknya sudah mentas semua, 11 orang sudah berhasil, sudah mandiri, Allah hanya memberikan rezeki kepada 2 orang itu saja. Tidak berlebih seperti dulu, tidak sebanyak dulu. Inilah keajaiban rezeki. Inilah rezeki dari Allah karena anak-anak kita. Jadi kalau zaman orang tua kita dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki, that's true. Itu betul. Itu betul gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak mau nambah anak, kenapa? Takut nggak bisa menghidupi. Jangan khawatir ya. Yakin saja, percaya saja bahwa Allah lah yang akan memberikan rezeki ini kepada kita melalui anak-anak kita. Gitu. Nah, ada lagi cerita sepasang suami istri yang baru menikah. Alhamdulillahnya secara ekonomi dua-duanya itu masih tidak terlalu berlimpah. Masih tidak terlalu banyak, bahkan rumahnya pun juga mesti ngontrak gitu ya, mesti ngontrak, bayar bulanan karena belum mampu untuk membayar secara tahunan, apalagi membeli rumah. Mereka hidup berbahagia, pasangan muda, pasangan suami istri dan taat dengan Allah, menjalankan kewajibannya, ritualnya dengan Allah, tidak pernah melupakan itu. Kemudian pada saat si istri hamil, periksa ke dokter, kemudian rutinlah seperti itu gitu kan, alhamdulillah anak dalam kandungannya sehat. Lalu pada saat bulan-bulan mendekati kelahiran, ketika dia berobat kontrol dengan dokter, dokter mengatakan, Mas, Mbak, ini tampaknya lahiran kalian itu harus sesar nih, karena nggak mungkin lahiran normal. Ada hal-hal yang tidak memungkinkan nanti mbaknya ini untuk lahir secara normal gitu. Apa yang ada di pikiran mereka pasangan suami istri pada saat itu, ya Allah, kalau sesar itu berapa biayanya? Mereka tahu gitu loh. Untuk lahiran sesar itu tidak murah gitu kan. Padahal mereka untuk kehidupan sehari-hari saja masih belum cukup. Masih belum berlebih, masih belum melimpah. Lalu tiap malam mereka berunding, apa yang akan kita lakukan? Mereka nggak mau ngomong dengan orang tuanya, tidak mau memberatkan orang tuanya, tidak mau membebani orang tuanya. Mereka lalu menginventarisir ya, siapa-siapa saja teman-temannya, koleganya, rekanannya yang mungkin bisa memberikan pinjaman. Mereka tidak mau minjam ke satu orang saja, karena itu pasti angkanya besar. Tapi dia akan mencoba untuk minjam ke beberapa orang, sehingga untuk per orangnya itu tidak terlalu banyak. Gitu kan. Nah, sampai bulan-bulan ke-8, ke-9 itu mereka benar-benar belum punya gambaran, bahkan rencana untuk meminjam kepada temannya pun juga itu belum terlaksana gitu ya, karena masih belum yakin, mereka juga masih merasa malu gitu ya untuk meminjam itu. Waktu berlalu, hari terus berjalan, tiba-tiba pada hari -4 sebelum kelahirannya, di rekeningnya itu ada yang transfer sebesar 15 juta. Ya, ada yang transfer sebesar 15 juta. Dia tahu itu uang apa, gitu kan? Tetapi yang dia tidak menyangka bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada dia melalui anak yang ada di dalam kandungannya. Anak belum lahir saja itu sudah mendatangkan rezeki kepada kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah luar biasanya ya. Inilah luar biasanya Allah akan memberikan rezeki kepada kita melalui jalan yang tidak pernah kita duga.
Ya, salah satunya melalui anak kita, anak-anak keturunan kita gitu. Jadi kenapa kita selalu merasa aduh nggak berani, aduh takut nanti kalau anak kita nanti bagaimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana meneruskan pendidikannya, kuliah itu biayanya mahal, biayanya besar, ya. Masya Allah, Allah yang maha tahu, Masya Allah, Allah yang akan mencukupkan kita. Dan itu yang saya alami. Anak saya yang pertama meninggal, yang kedua sekarang alhamdulillah sudah bekerja, hanya berselang 2 minggu selepas wisuda langsung mendapatkan pekerjaan sampai sekarang alhamdulillah. Anak yang kedua juga sudah kuliah. Saya merasakan dari mulai pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai kuliah pada saat ini, ketika kita memerlukan biaya yang relatif cukup besar bagi saya, itu selalu saja ada saja jalannya gitu. Ada saja jalannya. Yang penting niat kita, yang penting keinginan kita, yang penting perilaku kita bagaimana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya kita supaya betul-betul berada di jalan Allah, itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Tidak berarti bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar, enggak juga. Saya juga punya dosa banyak juga. Tetapi bagaimana cara kita mengembalikan diri kita, mengembalikan hati kita supaya kita betul-betul bisa berada tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Nah, inilah persoalan yang sering muncul dengan kita. Istiqomah, konsistensi, itulah yang tidak ringan. Niat awal sih biasanya kuat, menggebu-gebu. Tetapi di tengah jalan, apalagi ketika misalnya apa yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah, maka yang terjadi adalah rasa putus asa. Yang terjadi adalah kita merasa bahwa Allah itu tidak sayang dengan kita. Kita merasa bahwa Allah itu tidak adil. Orang lain diberikan kenikmatan, kebahagiaan, sementara kita tidak. Itu yang biasanya terjadi. Sehingga apa? Sebetulnya di dalam, kalau kita berbicara tentang keimanan, yang paling tidak mudah itu adalah menjaga istiqomah. Konsistensinya itu yang paling tidak mudah. Ya, kita kembali ke materi rezeki karena anak, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak dan adik rahimakumullah. Kalau kita berkaca dari dua cerita tadi, banyak banget cerita-cerita yang lain gitu kan. Sebetulnya, sejujurnya gitu kan, anak itu tidak numpang hidup dengan orang tuanya, dengan kita tidak. Jangan sampai kita mengatakan bahwa anak kita itu numpang hidup kepada kita sebagai orang tuanya. Bukan begitu. Terbalik, justru sebetulnya orang tua itu kecipratan rezeki dari anak. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya rezeki masing-masing. Setiap anak itu dilahirkan ke dunia pasti diberikan rezeki oleh Allah. Ada rezekinya. Ya, dan kebetulan kita sebagai orang tuanya, maknanya apa? Berarti kita itu yang numpang hidup kepada rezeki anak, justru seperti itu. Cerita yang tadi ketika pemilik rumah makan Padang itu ketika anaknya 11, keluarganya melimpah hartanya luar biasa gitu kan, banyak sekali materinya, uangnya, sehingga 11 anaknya bisa berhasil semua. Ketika anaknya pergi, sudah mandiri, sudah mentas kalau bahasa orang Jawa, justru materinya malah tidak sebanyak dulu lagi, tetapi cukup untuk kehidupan orang tuanya berdua. Ini maknanya bahwa sebetulnya yang memberikan rezeki, Allah itu memberikan rezeki kepada kita melalui anak kita. Jadi bukan anak kita yang numpang dengan orang tuanya, justru sebaliknya. Kita yang kecipratan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau dengan anak, jangan terlalu berhitung, kecuali kalau untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau terkait dengan pendidikan agama, pendidikan umum gitu kan, kemudian untuk pengembangan dirinya, mari kita buka keran, berikan yang terbaik untuk anak kita. Karena apa? Karena sebetulnya yang kita miliki, uang, harta yang kita miliki itu bukan punya kita, itu punya anak kita. Yang dititipkan melalui kita. Jatah anak kita yang disimpan dalam rekening kita. Sebetulnya itu seperti itu.
Ya, jangan terbalik-balik kalau dengan orang lain kita hambur-hamburan, kita boros, tapi dengan anak-anak sendiri kita sangat berhitung, bahkan cenderung kikir barangkali. Tidak boleh seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, lalu bagaimana supaya anak kita itu betul-betul bisa menjadi pembuka pintu rezeki bagi kita, gitu ya. Bahwa sebetulnya anak itu juga rezeki, tetapi anak itu juga sebagai pembuka pintu rezeki bagi kita sebagai orang tuanya. Tentu tidak semata-mata anak lahir lalu memberikan rezeki kepada kita seperti itu saja. Ada treatment, ada pengolahan yang mesti kita lakukan. Ada proses yang mesti kita jalankan, tidak hanya kita biarkan lahir alamiah bergerak, bertumbuh sendiri, tidak demikian. Sama halnya seperti ketika anak kita lahir tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang memelihara, kita yang menjaga, kita yang membimbing. Ketika dia tertatih-tatih belajar berjalan, ya, sampai dia bisa berjalan, kan kita tanggung jawab orang tuanya yang melakukan seperti itu. Itu dari sisi lahiriah. Tetapi dari sisi kebatinannya lah barangkali gitu kan, dari sisi spiritualnya lah barangkali gitu kan. Itu yang paling penting yang harus kita jaga, mesti kita lakukan. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Masih ingat hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Kullu mauludi yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, keadaan Islam. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, atau sebagai Majusi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kalau penjelasan secara umumnya mengatakan seperti ini. Anak itu lahir suci, lahir fitrah, tidak tahu apa-apa. Tetapi keberhasilan atau ketidakberhasilan anak itu tergantung orang tuanya. Dia menjadi anak yang baik atau tidak menjadi anak yang baik tergantung orang tuanya. Dia menjadi anak yang berhasil atau tidak berhasil tergantung orang tuanya. Dia menjadi anak yang sukses atau tidak sukses itu tergantung dari orang tuanya. Nah, disinilah fungsi dan tugas kita bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi pintu rezeki bagi keluarga kita, bagi orang tuanya. Mudah tidak? Mudah bagi yang tahu, tidak mudah bagi yang tidak tahu. Gitu. Apa yang mesti kita lakukan, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kakak adik, ya, rekan-rekan yang terbaik semuanya. Kita mesti melakukan proses ini dari awal sebetulnya, gitu. Dari awal sebetulnya, gitu kan. Menanamkan akidah dan tauhid sejak dini. Bukan cuma urusan dunianya saja. Justru urusan agamanya, akidahnya, tauhidnya ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Bahkan sejak di dalam kandungan. Bahkan sejak sebelum kita menikah. Bahkan sejak pada saat pertama kali kita menikah, masuk ke dunia pernikahan, menjadi keluarga, gitu ya. Itu harus seperti itu dari awal. Oke, kita sudah kebablasan, gitu, sudah sampai pada titik ini, nggak mungkin kembali ke belakang, gitu kan? Bagi rekan-rekan yang masih muda-muda yang akan memiliki anak lagi, berencana untuk punya anak yang kesekian, yang berikutnya, gitu, tolong dijaga dari awal. Pada saat proses kita menikah, pada saat proses kita melakukan yang terbaik, yang terbaik. Makanannya dijaga, ucapannya dijaga, kalimat-kalimatnya dijaga, gitu kan. Bahkan ketika di dalam kandungan ada ilmu dari barat, perdengarkan lagu-lagu klasik, perdengarkan lagu-lagu yang lembut, supaya janin kita nanti jadi orang yang punya hati yang lembut. Andai itu benar sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim dan Muslimah, lakukan hal yang sama tetapi ganti, jangan pakai musik. Ganti dengan murotal Al-Quran, ganti dengan tilawah, ganti dengan kalimat-kalimat tauhid,
ajak ngaji. Yang paling baik adalah ketika orang tuanya ngaji, gitu kan, sambil ngelus-ngelus perut yang di dalamnya ada si jabang bayi kita. Bapaknya ngaji sambil ngelus-ngelus perut si istri, atau istrinya sedang ngaji sambil ngelus-ngelus perut istri, perutnya sendiri gitu, mohon maaf gitu ya, perutnya sendiri, karena di dalamnya ada jabang bayi kita. Perdengarkan hal-hal yang baik, perdengarkan hal-hal yang positif, yang mengarahkan kepada pembentukan akidah dan tauhid anak kita. Nah, kenapa kita mesti melakukan seperti itu? Bukankah bagi kita orang Islam, ketika anak kita lahir, kalimat tauhid yang kita perdengarkan pertama kali kepada anak kita adalah azan. Azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Itu menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim perdengarkan kalimat tauhid ketika pertama kali anak kita menghirup udara bebas. Ketika lahir keluar dari rahim sang ibu, perdengarkan kalimat tauhid. Ajak dia untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena semoga setelah mendengarkan kalimat tauhid, tentu yang akan terjadi kehidupan kedepannya itu selalu bertauhid. Akidahnya sudah terjaga. Walaupun tidak mudah juga, gitu. Tidak mudah juga karena tantangan dan godaan zaman sekarang itu luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, gitu kan, orang tuanya ngajarin ngaji, anaknya itu kita ajarin untuk hal-hal yang baik, tata krama kehidupan, begitu kan. Bahkan lebih sempurna jika sang ayah bisa menjadi seorang imam di rumah tangganya, anak-anaknya sebagai makmum, istri dan anak-anak sebagai makmum, gitu kan. Luar biasa, indah sekali kehidupan gitu. Insya Allah, ya insya Allah kalau kita senantiasa memelihara suasana yang positif, suasana yang agamis di rumah tangga, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah merekalah yang akan menjadi pembuka pintu rezeki yang berkah. Secara umum, setiap manusia pasti punya rezekinya masing-masing. Allah menjamin rezeki itu. Maknanya apa? Ketika kita punya anak, tanpa kita menjalankan syariat Islam pun pasti rezekinya banyak. Karena Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tetapi tentunya bagi kita, seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik, seorang manusia yang soleh dan soleha, berharap bahwa rezeki kita itu adalah rezeki yang berkah dan melimpah. Nah, rezeki yang berkah inilah yang mesti kita cari dengan cara-cara yang baik. Rezeki yang berkah inilah yang kita cari melalui anak kita dengan cara-cara yang positif, gitu ya. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Ini yang banyak tidak diingat oleh orang. Bahwa mendidik anak itu juga salah satu cara supaya kita mendapatkan rezeki yang berkah. Kemudian pada saat kecil misalnya gitu kan, anak-anak kita masih belum paham tentang kewajiban sholat, bangunkan dia untuk sholat pada saat-saat sudah masuk waktunya, gitu ya. Sudah waktu masuknya. Ada satu dialog yang sederhana seorang ibu dengan ustadz ya gitu kan. Pak Ustadz, saya ini kadang-kadang nggak tega gitu bangunin anak pada saat azan sudah berkumandang. Kenapa nggak tega Bu? Gitu kan. Anak saya kan lagi tidurnya nyenyak Pak, apalagi subuh gitu kan, lagi tidur nyenyak. Nggak tega banguninnya, kasihan lah, biar dia tidur dulu, nanti saya bangun, sholatnya setelah dia bangun. Lalu si ustadznya bertanya kembali kepada sang ibu, Ibu, seandainya rumah ibu kebakaran, ya, seandainya ada api di rumah ibu, kemudian anak kita sedang tertidur lelap, apakah ibu akan membangunkan atau membiarkan dia bangun sendiri? Oh ya nggak bisa Pak Ustadz, kalau rumah saya kebakaran, apapun yang terjadi, saya berusaha membangunkan dia, supaya segera bisa keluar dari rumah itu dan selamat dari amukan api yang membakar rumah. Nah, begitulah Bu, Ustadznya kembali menyampaikan kepada si ibu.
Apakah ibu mau anak ibu nanti dibakar oleh api neraka gara-gara ibu tidak membangunkan dia pada saat sholat? Astagfirullahaladzim. Ini hal-hal sepele, kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Gara-gara kita merasa kasihan dengan anak kita, ya, merasa kasihan karena dia sedang tertidur lelap, kita nggak tega banguninnya. Nanti aja sholatnya kalau sebangunnya dia. Padahal kita tidak pernah mengingat ketika kita membiarkan anak kita tidak sholat di awal waktu, tepat waktu, maka itu sama saja dengan kita membiarkan anak kita untuk dibakar oleh api neraka. Nauzubillahi min zalik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Jadi mendidik anak ini menjadi satu kewajiban yang paling mendasar, yang sangat krusial. Bukan urusan kaleng-kaleng, bukan urusan yang sederhana. Tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahiriah, bukan cuma sekedar memberikan sandang, pangan, dan papan. Yang paling penting, yang lebih penting lagi adalah bagaimana menciptakan ya, anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Bagaimana menanamkan akidah dan tauhid kepada anak kita. Insya Allah, kalau dasar agamanya kuat, dasar akidahnya kuat, dasar tauhidnya kuat, maka ketika kita melepaskan anak kita mau kemanapun, santai saja, tenang aja. Karena kita yakin bahwa anak kita sudah dekat dengan Allah. Karena kita yakin bahwa Allah akan menjaga anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jam 7.00 persis, gitu kan? Jadi sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, morning talk kita, saya simpulkan sebelum kita tutup dengan doa, bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita salah satunya melalui anak kita. Dari mana hitungannya bahwa anak kita memberikan rezeki? Karena Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Jadi ketika kita melahirkan anak, maka Allah sudah pasti memberikan rezekinya. Ketika anak kita banyak, insya Allah rezeki kita juga banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita betul-betul menjadi pembuka pintu rezeki yang berkah. Bukan cuma melimpah, tapi berkah. Kewajiban kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kita menanamkan akidah dan tauhid di dalam benak anak-anak kita supaya mereka betul-betul menjadi perantara rezeki Allah yang berkah untuk kita semua. Ya, itu saja Mbak Anggi untuk sementara sebelum kita tutup dengan doa. Baik, ya terima kasih banyak Pak Farid. Terima kasih banyak Pak Farid atas penjelasannya. Masya Allah nih ya Bapak Ibu yang sudah di-share Pak Farid ini mungkin menjadi teguran ya, baik teguran bagi diri kita untuk memperbaiki dan mengevaluasi lagi kembali seperti apa selama ini dalam cara kita mendidik anak-anak kita ya. Dan tadi kuncinya untuk menanamkan tauhid dan akidah sejak dini kepada anak kita agar tadi anak kita memberikan rezeki yang berkah berlimpah buat kita sebagai orang tuanya ya. Masya Allah, insya Allah morning talk berikutnya ini kita akan lanjutkan dengan topik pintu arah mata angin ke-8 atau terakhir yaitu rezeki karena berkah ya. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu semuanya untuk tetap mengikuti setiap Sabtu pagi di morning talk ini. Oke, sebelum menutupnya seperti biasa saya minta kesediaan Pak Farid untuk berdoa bersama ya, memimpin doa untuk kita semua di sini supaya jamaah yang hadir di majelis ilmu ini selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sharekan screen-nya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Karena kita sudah diberikan kelancaran dalam acara pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika kami beragama. Kami mohon kesehatan badan kami, ya Allah, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, ya Allah. Berikan kami rahmat pada saat datangnya maut, ya Allah. Dan ampunkanlah kami setelah datangnya sakaratul maut, ya Allah, ya Rabb. Mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat yaumil hisab. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami. Dosa suami atau istri kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah. Dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berikanlah maaf kepada kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Teguhkanlah keimananku. Limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup bagi kami di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, kembali aku memohon kepadamu. Limpahkanlah nikmat sehat. Luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Bahagiakan kehidupan kami dunia dan akhirat. Terima kasih. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk menutup kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Anggi, dan insya Allah minggu depan itu adalah kajian terakhir dari materi 8 mata angin rezeki, gitu kan. Dan setelah itu kita akan belajar ya, mengajak Bapak dan Ibu rekan-rekan bagaimana menjadikan diri kita sebagai magnet bagi rezeki yang Allah berikan. Kita tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita itu dari 8 penjuru mata angin, 8 pintu rezeki, gitu kan. Nah, setelah kita tahu bahwa rezeki itu datang dari 8 penjuru, lalu bagaimana supaya rezeki itu menghampiri kita? Jangan sampai kita yang terlalu berlelah-lelah, gitu. Jangan sampai kita yang terlalu bekerja keras banting tulang untuk mendapatkan rezeki itu. Bagaimana kita nanti belajar supaya justru kebalikannya, rezeki yang nyamperin kita, gitu ya. Supaya justru yang terjadi adalah rezeki itu yang mendekat kepada kita. Jadi kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Barangkali itu saja dari saya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, kakak, adik, saudara-saudari, rekan-rekan hadirin rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf jika ada ketidaklancaran yang terjadi pada kajian kita pagi hari ini. Dan semoga kita tetap diberikan kenikmatan oleh Allah untuk sama-sama belajar memperbaiki hidup kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Masya
Terima kasih banyak Pak Farid atas sharingnya, ilmunya yang telah dibagikan buat kita semua pagi ini. Dalam banget Pak. Nah, terkait dengan bagaimana kelanjutan hidup kita ini nggak hanya sampai di sini. Apa yang sudah kita lakukan buat mereka menjadi orang yang beriman dan bukan nanti di surga Allah. Baiklah, inilah penghujung acara Morning Talk Spiritual Journey ke-12 ya. Minggu depan kita akan melanjutkan ke-13 materi tadi berkah. Ini juga materi pasti kali ini ya, materi rezeki karena berkah, karena sedekah ya. Baiklah, sebelum mengakhiri tentunya Bapak Ibu semua mohon izin kita foto bareng terlebih dahulu. Jadi silahkan di-on-kan videonya bagi yang sudah rapi supaya menjadi bukti. Ya, tidak on video juga sudah jadi bukti kita menghadiri majelis ilmu ini ya. Malaikat sudah mengelilingi kita, tapi ada kenang-kenangan buat kita bahwa kita sudah sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk gaya pertama seperti biasa ya. Gayanya adalah 1 ya karena tauhid. Oke ya. 1 2 3. Sebentar, satu lagi. Ini ada. Kemudian tangannya ditengadahkan ya, bahwa kita selalu mengharap ridho Allah supaya hidup kita selalu dalam ya. 1 2 3. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya, selalu diberikan kesehatan karena ini di zaman sekarang ya. Banyak kabar-kabar sudah mulai kita tidak dengar hanya di TV saja, tapi sudah dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam perlindungannya, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Dan nah inilah bentuk salah satu yang kita menjaga iman kita supaya iman kita juga dilindungi oleh Allah Sang Maha Pencipta kita ya. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Jangan lupa ya share, berbagi kita kajian-kajian kita dengan sahabat kita jika merasakan kajian ini baik bermanfaat. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.